Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Tinggita Dasya Kelindoro dengan NIM 1020240013. Di sini saya akan membuat video animasi tentang 3 materi. Materi yang pertama itu regresi linear sederhana pada mata kuliah biostatistika, dosen pengampu oleh Ibu Pemerida Simbolon SKM MKes. Nah, regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen yang diasumsikan memiliki hubungan linear atau garis lurus yang tujuannya adalah untuk memodelkan dan memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Langkah-langkahnya yaitu perhitungan koefisien. Rumus intercept atau alfa yaitu Y bar dikurangan B X bar dengan Y bar sama dengan rata-rata dan Y dan X bar sama dengan rata-rata X. Rumus koefisien regresi atau B-nya yaitu sigma XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar per sigma XI dikurang X bar kuadrat. Lalu kita uji signifikan untuk uji T atau B yaitu menentukan apakah koefisien regresinya signifikan secara statistik atau berbeda dari 0. Untuk uji F atau untuk seluruh modelnya menentukan apakah model regresi secara keseluruhan signifikan. Lalu kita uji asumsi. Linearitas yaitu hubungan antara X dan Y harus linear. Normalitas yaitu residu, perbedaan antara nilai Y yang diamati dengan nilai Y yang diprediksi harus berdistribusi normal. Lalu homokedastisitas yaitu variansi residu harus konstan, tidak ada heterokedastisitas. Autokorelasi yaitu residu tidak boleh saling berkorelasi, khusus untuk data yang beruntut waktu. Lalu kita interpretasi hasil. Koefisien regresi atau B yaitu menjelaskan seberapa besar banyak perubahan Y untuk setiap unit perubahan X. Lalu koefisien determinasinya atau R kuadrat yaitu menunjukkan seberapa banyak variasi variasi Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Contoh penerapannya itu yang pertama hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian, lalu hubungan antara perumahan dengan luas bangunan, dan hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran. Nah, langkah-langkah uji regresi sederhana dalam SPSS yang pertama yaitu masukkan data ke dalam SPSS. Pada kolom X yaitu variabel bebas, misalnya motivasi. Pada kolom Y variabel terikat, misalnya kinerja. Lalu baris data sama dengan data respondennya. Lalu kita klik menu Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Masukkan variabelnya, dependent atau variabel Y, terikat. Lalu independent, variabel X atau variabel bebas. Lalu klik tombol statistik. Lalu centang pilihan berikut. Yang pertama estimates, lalu model fit, lalu confidence intervals, lalu descriptives. Lalu ini opsional, yaitu Durbin Watson untuk autokorelasi. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Lalu interpretasi output-nya yaitu untuk bagian A, deskriptif statistik, yaitu rata-rata, standar deviasi dari variabel X dan Y. B, model summary. R yaitu korelasi antara X dan Y. R square atau R kuadrat yaitu koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar presentasi pengaruh X terhadap Y. Lalu C yaitu ANOVA table, melihat signifikansi model regresi secara keseluruhan. Signifikan kurang dari 0,05 yaitu model regresi yang signifikan. Lalu bagian D, coefficient stable, baris unstandardized. Koefisien yaitu konstan atau alpha kurang nilai intercept. Lalu X atau B yaitu kurang koefisien regresi. Lalu persamaan regresinya Y dikurang alfa tambah BX. Lalu untuk kolom signifikannya, jika signifikan kurang dari 0,5 maka X berpengaruh terhadap Y. Sekarang kita masuk pada soal kasus yang pertama. Peneliti ingin mengetahui pengaruh usia pasien atau X terhadap
tingkat kepuasan layanan atau Y. Hasil regresinya yaitu Y kurang minus min 0,4x ditambah 90 dengan p-value kurang dari 0,046 dan alfanya yaitu 0,05. Apa yang dapat disimpulkan? Jawaban yang benar di sini yaitu bagian B. Terdapat hubungan yang signifikan. Nah, mengapa? Pada pembahasannya nilai P yaitu 0,046 kurang dari 0,05, maka nolnya ditolak. Artinya usia pasien secara signifikan mempengaruhi nilai tingkat kepuasan layanan. Koefisien regresi negatifnya yaitu min 0,4 yang menunjukkan bahwa semakin tua usia pasien tingkat kepuasan cenderung semakin menurun. Lalu interpretasi ini penting juga dalam manajemen pelayanan rumah sakit karena bisa menjadi dasar evaluasi dalam penyesuaian layanan untuk kelompok usia tertentu. Soal kasus yang kedua yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan signifikan antara jumlah tenaga kesehatan dan kecepatan pelayanan. Hasil regresi linear sederhana menghasilkan persamaan Y yaitu 0,8x ditambah 10 dan p-value-nya yaitu 0,021. Apa kesimpulan dari uji signifikansi regresi pada alfa 0,05? Jawaban yang benar di sini yaitu bagian C, terdapat hubungan yang signifikan. Nah, pada pembahasannya, uji signifikansi regresi dilakukan untuk melihat apakah variabel independen atau istimewa kandungan Y secara statistik berpengaruh terhadap variabel Y. Hipotesis yang diuji yaitu H0 sama dengan beta kurang 0 atau tidak ada perubahan yang signifikan terhadap X terhadap Y. H1-nya atau hipotesis alternatifnya yaitu beta tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh yang signifikan. Karena p-value yaitu 0,021 kurang dari 0,05 maka nolnya ditolak. Artinya jumlah tenaga kesehatan secara signifikan mempengaruhi kecepatan pelayanan pasien. Soal kasus yang ketiga yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan signifikan antara jumlah kunjungan pasien atau X dan pendapatan harian rumah sakit. Hasil regresi menunjukkan persamaan Y 1,2x tambah 500 dan nilai p-value-nya 0,003. Apa kesimpulan dari uji signifikansi regresi pada alfa 0,05? Jawabannya yaitu C, terdapat hubungan yang signifikan. Pada pembahasannya, uji signifikansi regresi menguji apakah koefisien regresi atau B secara statistik berbeda dari 0. Hipotesisnya H0 yaitu beta kurang 0. Tidak ada hubungan yang signifikan dan H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu beta tidak sama dengan 0 atau ada hubungan yang signifikan karena p-value-nya 0,003 kurang dari 0,05 maka hipotesis nolnya ditolak. Kesimpulannya ada hubungan yang signifikan secara statistik antara jumlah kunjungan dan pendapatan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu uji statistik Chi-square dan Excel-Fisher. Langkah-langkah dalam uji Chi-square yaitu yang pertama tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Kedua, tentukan tabel frekuensi yang diamati dan yang diharapkan, lalu hitung nilai Chi-square dengan rumus seperti di bawah. Lalu tentukan derajat kebebasannya atau DF-nya. DF sama dengan R kurang 1 kali C kurang 1, di mana R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom. Lalu bandingkan nilai Chi-square yang dihitung dengan nilai kritis Chi-square pada tabel distribusi. Interpretasi hasilnya, jika nilai Chi-square yang dihitung lebih besar dari nilai Chi-square tabel, maka tolak hipotesis 0 dan terima hipotesis 1. Atau hipotesis alternatif. Jika nilai Chi-square yang dihitung lebih kecil dari nilai Chi-square tabel, maka terima hipotesis 0. Apabila P kurang dari 0,5, maka hipotesis 0-nya ditolak atau ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Nah, yang selanjutnya itu uji Excel-Fisher. Ini adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorik dalam tabel kontingensi 2x2, terutama ketika jumlah sampel yang digunakan kecil atau ketika data tidak memenuhi asumsi-asumsi yang dilakukan
yang dibutuhkan oleh uji chi-square. Uji ini lebih tepat digunakan saat frekuensi yang diharapkan sangat kecil. Dalam beberapa sel pada tabel kontingensi, uji Fisher menguji apakah ada hubungan signifikan antara dua variabel kategori pada populasi yang lebih kecil dengan menghitung kemungkinan dan untuk mendapatkan hasil yang diamati secara acak, mengingat asumsi independensi antara kedua variabel. Rumusnya yaitu uji Fisher menghitung probabilitas dari tabel yang diamati dan membandingkan dengan probabilitas semua kemungkinan tabel dapat terjadi di bawah hipotesis nol. Probabilitas untuk tabel tertentu dihitung dengan rumus hipergeometrik sebagai berikut. P dalam kurung X sama dengan A tambah B per A, C tambah D per C. Lalu dibagi dengan N per A tambah C. Langkah-langkah pada SPSS-nya, langkah-langkahnya sama seperti pada uji chi-square, lalu tinggal kita tambahkan saja saat pada menu cross tabs, klik statistik, lalu centang chi-square, lalu SPSS otomatis akan menggunakan Fisher Access Test jika diperlukan pada tabel 2x2. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Lalu kita masuk pada soal kasus yang pertama, yaitu peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin pasien laki-laki dan perempuan dan kepatuhan mengikuti jadwal kontrol patuh atau tidak patuh. Dari uji chi-square diperoleh nilai p-value-nya sama dengan 0,012. Apa kesimpulan dari uji ini pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05? Jawabannya yaitu C. Terdapat hubungan yang signifikan. Mengapa? Pada pembahasannya yaitu uji chi-square digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungannya antara dua variabel kategori. Dalam kasus ini, hipotesis nolnya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kepatuhan. Hipotesis alternatifnya adanya hubungan antara jenis kelamin dan kepatuhan. Karena p-value-nya 0,012 kurang dari 0,05, maka kita menolak hipotesis nol atau hipotesis nolnya ditolak. Kesimpulannya adanya hubungan yang signifikan antara jenis kelamin pasien dan kepatuhan kontrol. Artinya, jenis kelamin dapat memengaruhi perilaku kontrol pasien. Soal yang kedua yaitu peneliti ingin mengetahui hubungan antara status gizi baik dan buruk, tingkat kunjungan ke puskesmas rutin atau tidak. Jumlah responden adalah 100 orang, manakah uji yang paling tepat? Jawabannya itu uji chi-square. Terdapat pada bagian C. Karena uji chi-square digunakan untuk menguji antara dua variabel kategori dengan ukuran sampel cukup besar. Karena jumlah responden 100, maka uji chi-square lebih tepat daripada Fisher yang hanya disarankan jika jumlah data sangat kecil atau ada nilai sel yang kurang dari 5. Soal yang terakhir yaitu sebuah uji klinis kecil dilakukan pada 20 pasien untuk melihat efek obat baru terhadap kesembuhan. Berikut adalah data yang diperoleh. Obat baru untuk obat lama dan totalnya. Untuk sembuh, obat baru 7, tidak sembuh 3, dan totalnya 10. Obat lama 4, untuk sembuhnya 4, tidak sembuhnya 6, totalnya 10. Total keseluruhannya untuk sembuh 11, tidak sembuh 9, dan untuk total keseluruhannya ada 20. Jawaban yang paling benar yaitu B, Fisher Access. Kenapa? Karena ukuran sampel kecil. Pada pembahasannya, uji chi-square memang digunakan untuk hubungan antara dua variabel yang kategorik, tetapi ada batasannya, yaitu jika jumlah total data kecil atau kurang dari 30 atau jika ada sel dengan frekuensi ekspektasi kurang dari 5, maka chi-square tidak direkomendasikan karena hasilnya tidak bisa tidak akurat. Lalu kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah menurut Ari Kunto yang dikutip oleh Rangkuti 2008 adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat validitas suatu alat ukur. Alat ukur yang valid mempunyai validitas yang tinggi dan sebaliknya. Tinggi rendahnya validitas alat ukur dapat menunjukkan bahwa data terkumpul tidak menyimpang dari gambar tentang variabel yang dimaksud. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikansi valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total.
Nah, rumus uji validitas yaitu seperti pada gambar, R N sama dengan N sigma XY dikurang E sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, yang dimana keterangannya yaitu Rn yaitu koefisien korelasi antara variabel X dan Y, X yaitu skor setiap item, Y yaitu skor total, dan X yaitu jumlah perkalian. Langkah-langkahnya dalam SPSS yaitu buka SPSS, masukkan data kuesioner, lalu pada baris yaitu responden, kolom yaitu item-item pertanyaan, lalu klik analyze, correlate, dan bifurcate. Masukkan semua item pertanyaan ke dalam kotak atau variables, centang, person, dan to toilet, lalu flag significance correlation, lalu klik OK. Kita cek outputnya, periksa korelasi antara setiap item dengan skor atau antar item. Bisa juga membuat skor total lebih dahulu. Lalu kriterianya, nilai korelasi kurang dari 0,3 cukup valid. Lalu signifikansi kurang dari 0,05 valid secara statistik. Untuk uji reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran sekali atau lebih terhadap suatu fenomena pelaksanaan riset pada populasi target yang sama dengan instrumen penelitian yang telah digunakan sebelumnya. Uji reliabilitas dilakukan apabila semua pernyataan dari instrumen sudah dinyatakan valid. Pengukuran reliabilitas pada dasarnya dapat dilakukan dengan one shot, yaitu pengukuran dengan sekali pengambilan data responden. Nah, adapun rumus dari uji reliabilitas. Alfa sama dengan K per K kurang 1 sama dengan kali 1 kurang sigma kuadrat per sigma 1 kuadrat. Yang maknanya sigma alfa yaitu nilai reliabilitas instrumen, K yaitu jumlah item pertanyaan, B2 yaitu jumlah varian setiap item, dan 2T yaitu total variance. Jumlah varian butir dicari dengan rumus sigma sama dengan sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat per N lalu dibagi N, di mana sigma kuadrat yaitu varians, sigma X yaitu jumlah skor, dan E yaitu jumlah responden. Langkah-langkahnya dalam SPSS yaitu klik analyze, lalu scale, lalu reliability analyze. Masukkan seluruh item pertanyaan ke dalam kotak item. Pada kotak model, pilih alpha, klik statistik, centang scale if item deletes, lalu correlation, klik continue, lalu klik OK. Lalu lihat hasilnya, cron bus alpha berada pada bagian atas output. Interpretasi cron bus alpha kurang lebih atau sama dengan 0,9 sangat reliable, 0,8 sampai 0,89 reliable, 0,7 sampai 0,79 cukup reliable, dan 0,7 kurang dari 0,7 perlu perbaikan item. Sekarang kita masuk pada soal kasusnya. Dalam uji validitas, temukan nilai R hitung sama dengan 0,25 sedangkan R tabel 0,31. Apa keputusan tepat terhadap item kuesioner tersebut? Jawabannya yaitu C. Item tidak valid dan sebaiknya dibuang. Pada pembahasannya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka itemnya tidak valid dalam konteks pengembangan instrumen. Item ini sebaliknya dibuang atau direvisi atau diuji ulang agar instrumen benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Soal kasus yang kedua, seorang peneliti ingin mengembangkan kuesioner yang mengukur kepuasan pasien terhadap pelayanan administrasi rumah sakit. Hasil analisis korelasi terhadap skor setiap item dengan total menunjukkan nilai R hitung sama dengan 0,62 sedangkan R tabel sama dengan 0,361. N sama dengan 30, alfa 0,05. Apa kesimpulan terhadap item tersebut? Jawabannya yaitu C. Itemnya valid. Pada pembahasannya, uji validitas mengukur apa item dan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka item dikatakan valid karena 0,62 kurang dari
lebih dari 0,361 maka item valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Soal kasus yang terakhir, seorang peneliti ingin memastikan bahwa kuesioner tingkat kepuasan pasien menghasilkan data yang konsisten jika diisi berulang responden. Ia melakukan uji realitas internal dan memperoleh Crown Rates alpha sama dengan 0,78. Kesimpulan dari hasil ini, jawabannya yaitu C. Kuesioner cukup reliable dan layak digunakan. Nah, pada pembahasannya, Crown-Schwarz alpha adalah ukuran realitas internal atau konsistensi antar item dalam instrumen. Nilai antara 0,7 sampai 0,8 dianggap cukup reliable atau lebih dari 0,8 sangat reliable. Karena nilainya 0,78 maka instrumen dianggap cukup konsisten dan dapat digunakan untuk penelitian. Baik, sekian pemaparan materi video animasi dari saya. Jika ada kesalahan saya selama memaparkan materi dan membuat video animasi ini, dan jika juga ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih.